Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita berkaitan tentang idraj. Ya, hadis mudraj kita sudah bahas tentang mudrajul isnad atau hadis mudraj di dalam sanad. Sekarang kita akan lanjutkan ke dalam mudrajul matni, dan ini pembahasannya agak panjang. Semoga kita bisa meringkas ringkas-ringkasnya ya. Mudrajul matni ta'rifuhu, definisinya adalah apa? Ma udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila faslin, yaitu sesuatu yang dimasukkan ke dalam matan hadis atau teks hadis ma laysa minhu, yang bukan bagian dari hadis, bila faslin, tanpa ada jeda. Maka berdasarkan definisi ini, maka kata-kata yang disisipkan ke dalam hadis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, an yakunal idraj fi awalil hadis, ya, yaitu disisipkannya di awal hadis. Yang kedua, an yakunal idraj fi wasatil hadis, disisipkannya kata yang asing tersebut itu di tengah-tengah hadis. An yakunal idraj fi akhiril hadis, disisipkannya kata yang asing tersebut itu di akhir hadis. Dan kebanyakan itu yang mana? Kebanyakan itu yang ketiga, di akhir hadis yang paling banyak. Terus yang kedua di tengah-tengah hadis itu lebih sedikit. Yang lebih sedikitnya lagi adalah di awal hadis. Kita lanjutkan ke masing-masing dari contoh dari masing-masing pembagian ini. Yang pertama, contoh hadis idraj yang berada di awal hadis. Misal liwuqu'il idraj fi awal hadis. Contohnya adalah apa? Kita langsung sangkan saja, sebutkan hadisnya ya. Mislu ma rawahu al-Khatib min riwayati Abi Qatan wa Syababata farraqahuma an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad. Nah, jadi Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan hadis dari Abu Qatan dan Syababah dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena api neraka. Yang tidak terkena air wudu, mohon maaf. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, karena tidak sempurna wudunya maka akan terkena api neraka. Nah, mana kata yang mudraj di sini atau kata yang disisipkan yang bukan termasuk hadis ini adalah asbighu al-wudu, ya. Yaitu kata atau kalimat asbighu al-wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu. Nah, inilah kelebihan ulama hadis dalam meneliti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para ulama sampai mengetahui mana kata yang disisipkan dan mana rawi yang disisipkan. Ini membuktikan kecerdasan para ulama kita rahimahumullah taala. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa asbigul wudu itu adalah kata yang disisipkan oleh perawi kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, dan siapa yang menyisipkan itu sendiri? Nah, ternyata apabila kita melihat di dalam kitab hadis yang lain, yaitu di dalam riwayat Imam Bukhari dari Adam an Syu'bah, dari Adam dari Syu'bah an Muhammad bin Ziyad, dari Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala asbighul wudu. Abu Hurairah mengatakan asbighu al wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu. Fa inna Abul Qasim radhiyallahu rahimahullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Abul Qasim yaitu julukan atau kunyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu maka akan terkena api neraka. Maka dari riwayat Imam Bukhari baru diketahui ternyata bahwa asbigul wudu itu adalah perkataan Abu Hurairah. Nah, tetapi perawi yang meriwayatkan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, tidak memisahkan antara perkataan Abu Hurairah dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu asbigul wudu dan wailul lil aqabi minan nar. Nah, ini adalah timbulnya mudraj di awal hadis, karena asbigul wudu disebutkan di awal hadis. Terus selanjutnya, ya. Nah, dan siapa yang menyebutkan ini yang berbeda periwayatannya dengan Imam Bukhari, yaitu Abu Qatan dan Syababah. Ada kesalahan yang disebutkan oleh Abu Qatan dan Syababah, yaitu apa? Tidak memisahkan perkataan asbigul wudu sebagai perkataan Abu Hurairah dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wailul lil aqabi minan nar. Terus selanjutnya, contoh yang kedua adalah misalu
misalun liwuqu'il idraj fi wasatil hadis. Contoh adanya si kata sisipan di tengah-tengah hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus di gua Hira. Wa huwa at-ta'abbud. Apa yang dimaksud dengan tahannus? Yaitu at-ta'abbud, beribadah. Al-layaliya dzawatil adad. Ya. Beberapa malam ya memiliki bilangan-bilangan tertentu. Nah, mana tambahan sisipan kata di tengah hadis ini, yaitu kata at-ta'abbud. Perhatikan at-ta'abbud. Nah, at-ta'abbud itu adalah mudraj min kalami Zuhri. Nah, ini disisipkan dari perkataan Imam Az-Zuhri. Nah, yang menambahkan kata at-ta'abbud adalah Imam Az-Zuhri, sedangkan tadi yang menambahkan kata asbigul wudu yang tidak memisahkan antara perkataan Abu Hurairah dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Qatan dan Syababah. Nah, ini selanjutnya misalun liwuqu'il idraj fi akhiril hadis. Contoh adanya idraj atau kata sisifan yang bukan hadis di akhir hadis, yaitu hadis Abu Hurairah marfu'an, lil abdil mamluki ajron, bagi hamba sahaya itu ada 2 pahala. Nah, ada 2 pahala. Apa yang dimaksud dengan 2 pahala ini? Karena dia mengabdi kepada tuannya dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangannya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala, atau demi Allah Subhanahu wa taala, laulal jihadu fi sabilillah, kalaulah bukan jihad di jalan Allah, wal hajju, ya, dan haji, wa birru ummi, dan berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun, sungguh aku lebih menyukai untuk mati dalam keadaan aku sebagai seorang hamba. Nah, ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, mana mudrajnya? Yaitu tadi walladzi nafsi biyadihi sampai wa ana mamlukun, itu adalah perkataan Abu Hurairah yang mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil abdil mamluki ajrani. Nah, lalu Abu Hurairah berkata atau mengomentari hadis tersebut dengan perkataan beliau sendiri, walladzi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Ya, kenapa? Karena seorang hamba sahaya dia tidak bisa berjihad, tidak bebas berjihad, terus tidak bisa juga bebas naik haji, ya, tidak bisa juga bebas berbakti kepada kedua orang tuanya karena dia memiliki tanggung jawab dan ikatan kepada tuannya. Nah, maka disebutkan di sini faqauluhu alladzi nafsi biyadihi sampai akhir min kalami Abu Hurairah, dari perkataan Abu Hurairah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui min dilalah aqliyah, dari dalil akli? Kenapa? Li'annahu yastahilu an yasdura dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin perkataan ini keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la yumkinu an yatamanna ar-riq. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bercita-cita, berangan-angan untuk menjadi seorang hamba. Kenapa? Wali anna ummahu lam takun mawjudah hatta yaburroha. Ya, karena ibunya sudah meninggal sebelum beliau, setelah beliau lahir. Maka bagaimana mungkin bisa berbakti kepada ibunya yang sudah meninggal? Nah, maka dari sini bisa diketahui bahwa ini bukan perkataan Nabi dari kata walladzi nafsi biyadihi sampai akhir, tapi ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri. Dan letak tambahan ini adalah letaknya ada di akhir hadis, walaupun tambahan sisipannya itu adalah tambahan yang lebih panjang daripada hadisnya sendiri. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian yang sudah bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon disimak baik-baik videonya, mohon dicermati, mohon diperhatikan, mohon difahami, supaya antum bisa paham. Kalau tidak paham satu kali dalam mendengarkan, bisa mendengarkannya berkali-kali. Ya, al-ilmu bitikrar. Ya, ilmu itu bisa rasikh, bisa tetap di hati kita karena ada pengulangan. Ilmu itu bisa dipahami karena ada pengulangan. Ilmu itu bisa dihafal karena pengulangan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Tentunya ana berharap apabila antunna dan antum ada yang
belum bisa dipahami, mohon jangan malu-malu untuk bertanya kepada ustadzah, bertanya kepada ana sendiri, ya. Karena hakikat ilmu itu bisa datang salah satunya adalah dengan pertanyaan, ya. Lisanun saul wa qalbun aqul. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.